semuanya, nama saya Theodora Octavianus Tumeang. Kali ini saya akan menjelaskan apresiasi atas kontribusi Profesor Dr. Emil Salim dalam wacana CSR di Indonesia. Sandra Wandok menyatakan bahwa wacana dan praktik CSR merupakan dua dunia paralel. Wacana dimaksudkan untuk melakukan refleksi mengenai sejauh mana praktek CSR telah dilakukan di dunia usaha. Sifat paralel yang dimaksudkan oleh Wandok menyatakan bahwa keduanya adalah setara di negara-negara maju. Sudah ada cukup banyak wacana CSR yang maju mengikuti arus utama CSR di tingkat dunia, namun praktiknya secara umum masih jauh dari gagasan-gagasan yang dipertukarkan dalam forum-forum ilmiah dan profesional. Seminar-seminar internasional maupun nasional, lokal karya, dan pelatihan telah kerap mendatangkan pembicaraan asing maupun lokal yang mampu merujuk pada pemikiran CSR arus utama. Awards yang diselenggarakan setiap tahun juga berkontribusi dalam menyebarluaskan pengetahuan CSR arus utama. Yang dimaksud dengan CSR arus utama adalah karakteristik inti CSR sebagaimana yang dipahami dan dianut oleh sebagian besar pendukungnya di tingkat global. Karakteristik inti CSR di atas belum menjadi karakteristik praktek CRS di sebagian besar perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Mereka dengan mudah melihat siapa saja pihak yang bisa mempengaruhi operasi mereka, lalu berusaha membuat hubungan yang baik dengan pihak-pihak itu. CSR di Indonesia yang paling kurang mendapatkan perhatian adalah komunikasi. Sebagian besar komunikasi perusahaan yang menggunakan istilah CSR tampaknya adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan citra belaka, tanpa didukung oleh peningkatan kinerja sosial dan lingkungan yang sepadan. Komunikasi dan CSR sesungguhnya adalah komunikasi kinerja triple bottom line, mencakup bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Asumsi yang harus dipegang erat adalah bahwa komunikasi tidak boleh memberikan gambaran yang melampaui kinerja objektifnya. Selanjutnya kita masuk ke CSR Profesor Dr. Emil Salim. Emil Salim yang kerap disapa Pak Emil dalam berbagai kesempatan telah mengemukakan pemikirannya yang sangat sesuai dengan CSR arus utama dan progresif. Ke-10 materi presentasi dari Pak Emil yang dipergunakan sebagai bahan analisis tercantum dalam daftar pustaka. Yang pertama, kritik atas Milton Friedman dan praktik pembangunan. Pada berbagai kesempatan berbicara mengenai CSR, Pak Emil membuka dengan pernyataan bahwa ia menentang keras pendirian Milton Friedman, bahwa the business of the business is business. Ia mencela logika bahwa bisnis adalah cara untuk mengumpulkan uang semata, baru kemudian berbagai keuntungan yang diperolehnya untuk beragam tujuan termasuk CSR. CSR haruslah benar-benar menjadi cara berbisnis yang menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hanya dengan demikian, CSR benar-benar menjadi kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan bukanlah upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi semata, seperti yang ditujukan selama abad ke-20. Pembangunan seharusnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang utuh, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke dimensi sosial. Konsep pembangunan berkelanjutan yang diejawatakan oleh bisnis ke dalam CSR mengembalikan si anak durhaka menjadi anak yang patuh pada orang tuanya. Untuk itu, pengakuan bahwa bisnis memiliki 3 kepentingan yang harus dilayani dengan seimbang adalah mutlak. Pak Emil menyebutkan bahwa yang pertama-tama adalah fokus on humanity dan sociality, yaitu upaya untuk secara sadar dan terus-menerus meningkatkan kualitas manusia, baik yang terlibat dalam proses produksi maupun yang mengkonsumsi produk yang dihasilkan. Secara spesifik, Pak Emil menyatakan bahwa dampak negatif kehadiran perusahaan adalah ketidakadilan sosial, yang kemudian memunculkan disharmonisasi sosial, dan apabila tidak dikelola dengan benar, maka akhirnya akan mengerus kohesi sosial. Mengenai dampak lingkungan, sering hanya terjadi pelengkap penderita, padahal tanpa analisis yang mendalam atas kondisi sosial para pemangku kepentingannya, mustahil perusahaan bisa mengetahui ambang batas sosial serta membuat berbagai program sosial yang tepat untuk meningkatkan ambang batas itu dan memastikan bahwa perusahaan tidak melampauinya. Selanjutnya kita masuk ke dimensi lingkungan. Dimensi CSR yang berikutnya adalah assuring God-given life supporting natural resources are being sustained. Pak Emil mengingatkan bahwa manusia hanya mampu untuk mengubah berbagai bentuk sumber daya alam, bukan menciptakannya. Karena itu, sumber daya alam pastilah jumlahnya terbatas, terutama yang sifatnya tak terbarukan. Prinsip yang harus dipegang teguh untuk memastikan bahwa generasi mendatang tetap bisa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya adalah harus dipastikannya daya dukung lingkungan tidak dilampaui oleh upaya pembangunan apapun termasuk yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk memastikannya, lagi-lagi Pak Emil mengingatkan pentingnya AMDAL yang sangat detail dilakukan oleh pemrakarsa proyek pembangunan.
Dengan merujuk kenyataan bahwa Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati, Pak Emil meyakini bahwa sebenarnya potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari keanekaragaman hayati sangatlah besar. Beliau juga berargumentasi bahwa dengan nilai tambah tersebut, perusahaan akan diuntungkan karena Indonesia merupakan negara mega biodiversity. Terdapat kecenderungan menguatkan gerakan konsumen yang sadar lingkungan, dan pemeliharaan hutan di Indonesia sangatlah memerlukan daya dari hitungan carbon sink, sehingga memelihara hutan dan hanya memanfaatkan keanekaragaman hayati yang terdapat dalamnya merupakan pilihan yang lebih cerdas daripada mengkonversinya. Selanjutnya kita masuk ke dimensi ekonomi. Pak Emil menekankan bahwa agar perusahaan benar-benar harus memikirkan economic deployment on its subordinate and that result all location. Ini mendudukkan perusahaan pada tujuan awal ekstensinya, yaitu memenuhi kebutuhan umat manusia dengan melakukan alokasi sumber daya dengan cara terbaik. Beliau juga menyebutkan bahwa banyak sekali aktivitas ekonomi yang dianggap menguntungkan hanya karena seluruh biaya tidak dihitung dengan benar. Dampak sosial dan lingkungan dianggap sebagai eksternalitas negatif proses produksi yang dilakukan dengan aktivitas yang rusak. Keduanya malah dijadikan justifikasi di belakang produk murah yang bisa dikonsumsi banyak orang. Pak Emil menegaskan perusahaan-perusahahan ekstraktif harus berupaya pula mengurangi distorsi pasar atas harga. Contohnya adalah upaya perusahaan-perusahaan kehutanan progresif yang telah mengikuti inisiatif Ecolabel. Selanjutnya kita masuk ke berbagai standar CSR. Dalam berbagai kesempatan juga menekankan perlunya perusahaan untuk mengadopsi berbagai standar internasional yang sudah atau akan diberlakukan. Adopsi standar itu sangat penting untuk alat manajemen guna meningkatkan kinerja, membuktikan peningkatan kinerja, serta menaikkan posisi di pasar internasional. Pak Emil kerap menyebutkan dua standar ISO, yaitu ISO 14000 dan ISO 26000. Berbagai standar lain yang penting dilihat adalah standar yang terkait dengan industri tertentu, yaitu RSPO untuk perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, Equatorial Principle untuk perbankan, EITI untuk pertambangan dan migrasi, Ecolabel untuk kehutanan. Selanjutnya kita masuk ke regulasi CSR di Indonesia. Salah satu hal penting yang juga kerap ditanggapi oleh Pak Emil adalah mengenai regulasi CSR di Indonesia. Beliau berkonsentrasi dalam mengomentari UU Perseorangan Terbatas atau UU PT. Pak Emil tampaknya tidak mengomentari UU Penanaman Modal maupun SK Menteri Negara BUMN mengenai program kementerian dan bina lingkungan. Menurut Pak Emil, sudah seharusnya perusahaan menganggarkan biaya untuk CSR. Namun demikian, penganggaran itu terutama terkait dengan keharusan untuk melakukan upaya internalisasi dan eksternalisasi. Sementara yang masih terlalu banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia adalah anggaran sekedar untuk mencitrakan diri sebagai perusahaan yang lebih baik. Pak Emil juga menyoroti dampak pemberlakuan UU PT terhadap perkembangan CSR di Indonesia. Menurut beliau, dampak positif adalah mulai tersedianya sumber daya finansial yang bisa dipergunakan untuk internalisasi, eksternalisasi perusahaan. Dampak negatif yang perlu diantisipasi adalah yang terkait dengan perwajibannya, namun proses penjaminan transparansi belum diatur dengan memadai. Pendapat saya tentang CSR untuk pertanyaan berkelanjutan yaitu dengan adanya CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat memberikan bantuan terhadap pertanian berkelanjutan, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu, memberikan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa, fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Selanjutnya kita masuk ke CSR yang ada di Sumatera Utara atau di wilayah saya. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu lalu mengusulkan rencana kegiatan untuk pembangunan 8 sektor penting di Sumatera Utara dengan menggunakan dana yang bersumber dari CSR. Kedelapan sektor tersebut adalah: 1. Sektor infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; 2. Sosial budaya; 3. Tata ruang; 4. Pertanian; 5. Kedaulatan dan perikanan; 6. Perkebunan; 7. Peternakan; 8. Koperasi dan UMKM. Pengusaha secara sukarela bersedia menyisihkan sebagian keuntungan perusahaannya untuk membantu masyarakat di lingkungan sekitarnya, yaitu di Sumatera Utara, yang membutuhkan bantuan dana untuk kegiatan sosial, pendidikan, perbaikan sarana prasarana dan lain-lain. Namun di dalam perjalanannya, kebaikan tersebut seolah disalah artikan menjadi semacam kewajiban keharusan, sehingga meningkatkan ke sebuah tuntutan dari masyarakat di lingkungannya, terutama dari pemerintahan daerah setempat berlahasan peduli bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Dana yang diberikan di sektor pertanian yakni pengadaan alat mesin pertanian, pengadaan bibit jagung, kedelai, dan padi. Sekian penjelasan
apresiasi atas kontribusi Profesor Dr. Emil Salim dalam wacana CSR di Indonesia. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.